Yang dikasih Tuhan, kita mulakan ibadah kita pagi ini dengan doa syafaat. Saya ajak kita semua berdoa untuk beberapa perkara. Yang pertama adalah persediaan gereja-gereja untuk dibuka bagi ibadah secara fisikal. Kebanyakan gereja yang kita dipahamkan akan buka pada bulan Agustus ini. Kita juga berdoa untuk negara kita. Kita juga berdoa untuk keluarga kita, khususnya dalam perlindungan Tuhan di dalam COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk khususnya untuk pelayanan kita di gereja. Kita terus berdoa untuk iman-iman, jemaat-jemaat supaya terus dikuatkan oleh Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami semua. Sehingga pada pagi ini kami dapat kesempatan sekali lagi mendengar kebenaran firman-Mu walaupun melalui online. Berkati setiap jemaat yang mendengarnya. Berkati juga setiap orang yang mendengar, bukan saja online tapi yang sudah di-uploadkan. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, pertama kami berdoa untuk negara kami Malaysia. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam situasi politik sekarang ini. Kami percaya Bapa, apapun yang terjadi bukan karena cara kebetulan, tapi Tuhan ada maksud di sebaliknya. Terima kasih Tuhan, karena walaupun dalam keadaan demikian, keadaan negara kami, Tuhan tetap mengasihi kami, dan Tuhan tetap memelihara. Bahkan Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin negara kami untuk terus menerajui, menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin negara. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka pemikiran yang baik, tanggung jawab, sehingga mereka dapat menjalankan dengan penuh amanah dan dedikasi. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau terus membungkusi mereka dengan bilur-bilur-Mu. Engkau terus menjaga mereka dan membentengi mereka dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka terhindar daripada kejangkitan sebarang penyakit, secara khususnya COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka hidup dalam keadaan yang tenang, dengan penuh harmoni, dan berkat Tuhan terus menaungi mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan apapun. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk keluarga Bapak Wel, yang baru saja kehilangan ibu mereka yang dikasihi. Kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh keluarga ini. Tuhan memimpin, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan terus memberikan ketenangan dan sukacita dalam hidup mereka masing-masing. Karena perpisahan hanya seketika. Dan Yesus sudah berkata bahwa pada masa akan datang, semua orang percaya akan dikumpul dan diletakkan di tempat di mana, supaya di mana Yesus berada, disitulah anak-anaknya berada. Terima kasih Tuhan bagi kami yang masih hidup saat ini. Berikan kami kekuatan untuk mengharungi segala pencobaan, segala keadaan tipu muslihat dunia ini. Berikan kami hikmat, kepintaran, dan kebijaksanaan untuk menanganinya, supaya kami dapat mengenali apakah itu rencana Tuhan atau tidak. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan sekali lagi. Dan pimpinlah hamba-Mu di dalam menjalankan tanggung jawab hamba-Mu sebagai anak Tuhan, mengkabarkan firman-Mu walaupun hanya menggunakan online. Dan sesiapa saja yang mendengarnya Bapa, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memimpin, menjaga dan melindungi, dan Tuhan memberkati mereka. Biarlah iman mereka diteguhkan dan Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom sekali lagi. Pagi ini kita akan belajar terus kepada firman Tuhan yang bertajuk pengharapan orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita memilih tajuk ini pada pagi ini?
Karena pada minggu yang lepas kita telah belajar tentang Yesus layak disembah. Mengapakah Yesus layak disembah? Itu yang kita telah bincangkan pada minggu yang lepas. Bagi saudara yang baru mengikuti online ini, Anda boleh melihat ulang balik khotbah pada minggu lepas melalui YouTube channel SIBDC. Sudah diuploadkan dan saya percaya saudara juga dapat diberkati. Pagi ini saudara, kita akan belajar satu tema, pengharapan orang percaya. Nah, ada dua topik yang sangat besar sepatutnya yang perlu kita perhatikan dalam tajuk ini. Yang pertama adalah pengharapan. Apakah itu pengharapan? Yang kedua adalah orang percaya. Siapakah orang percaya ini? Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, orang percaya ini adalah orang-orang yang sudah dilahir baru, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itulah yang diartikan sebagai orang percaya. Nah, pada pagi ini saudara, kita akan mengupas pengharapan. Apakah itu pengharapan bagi orang percaya? Apakah sifat-sifat pengharapan orang percaya? Sifat-sifat pengharapan tersebut. Apakah pengharapan kita ini hanya sebagai satu pengharapan yang tidak punya penghujung? Ataupun isi pengharapan kita ini adalah sesuatu yang seperti angan-angan? Atau hanya seperti impian semata-mata? Entah dapat dicapai atau tidak? Atau pengharapan kita ini, jenis pengharapan ataupun sifat dan bentuk pengharapan kita ini adalah pengharapan yang mempunyai objektif, mempunyai bentuk, ataupun dengan kata lain mempunyai tujuan yang jelas. Karena apabila kita bercerita soal pengharapan, kita seringkali dimomokkan dengan kata-kata yang baik tentang pengharapan tersebut. Dan kita boleh katakan juga bahwa pengharapan ini dihidangkan dengan manifesto sekali. Tentunya di dalam arena-arena politik, pengharapan ini sangat terkenal sekali, di mana inilah yang mereka akan bawa ke hadapan rakyat dan menyatakannya melalui ceramah-ceramah mereka. Pengharapan-pengharapan yang mereka akan berikan melalui manifesto-manifesto yang mereka sudah garis bawahi untuk rakyat fikirkan dan cernakan. Ini pengharapan yang selalu kita dengar di sebelah luar. Namun di dalam Alkitab, apakah pengharapan ini sedemikian rupa? Nah, pada pagi ini saudara, tumpukan perhatian kita, karena kita akan melihat tentang pengharapan menurut Alkitab. Sifat-sifat pengharapan yang ditawarkan oleh Alkitab, yang ditawarkan oleh Allah kepada kita bagi orang percaya. Nah, yang pertama saudara, mari kita melihat kepada 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena firman-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sifat pengharapan yang pertama bagi orang percaya adalah pengharapan kita itu hidup. Pengharapan yang hidup. Karena menurut firman Tuhan ini, kalau kita membaca di akhir pada ayat yang ketiga, kepada suatu hidup yang penuh harapan. Artinya saudara, sifat pertama pengharapan bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah memiliki hidup. Tuhan menawarkan kita hidup. Hidup yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini adalah hidup yang mempunyai kelimpahan. Hidup yang penuh dengan pengertian. Hidup yang penuh dengan aman, damai sejahtera, dan sukacita. Dan Alkitab mengatakan bahwa hidup yang sedemikian rupa adalah hidup di mana kerajaan Allah itu wujud. Hidup di mana kerajaan Allah itu beroperasi. Artinya saudara, kita secara langsung tinggal dalam sebuah kerajaan yang memiliki hidup yang mempunyai arti, hidup yang bebas daripada air mata. Inilah sifat ataupun bentuk pengharapan orang percaya yang ditawarkan oleh Alkitab. Tapi apakah pengharapan ini kita sedang rasai sekarang? Itu persoalan yang sangat-sangat besar.
Karena apa yang kita perkatakan tadi, itu merupakan the future. Sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang sedang kita hadapi, sedang kita usahakan untuk sampai ke tempat tersebut. Namun pengharapan jenis ini apakah sekarang juga kita hadapi? Pengharapan yang penuh kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sifat Alkitab ini adalah sifat yang bukan saja untuk masa depan, tapi sekarang. Artinya, saudara, kalau menurut Alkitab, pengharapan yang seperti ini, pengharapan hidup adalah pengharapan yang sudah kita miliki, tapi belum kita miliki. Sudah, tetapi belum. Yet, but not yet. Sekarang, tapi bukan sekarang. Artinya, saudara, di dalam keadaan sekarang ini, kita sedang merasai bayangan-bayangan kehidupan kerajaan Allah yang diwar-warkan oleh Alkitab. Bayangan kehidupan artinya, saudara, yang saya maksudkan di sini adalah di dalam hidup saudara, apabila saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, saudara sudah dilepaskan daripada hukuman maut. Dan pada waktu yang sama, saudara sudah menerima kehidupan ini tersebut. Itulah saya katakan bayangan. Belum merasai sepenuhnya sifat hidup itu karena kita belum berada lagi di dalam pemerintahan Allah. Sesuai dengan apa kata kita Wahyu. Kita harus menanggalkan manusia yang lama ini. Walaupun di dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ketiga ini kita sudah dibangkitkan dan kita sudah dihidupkan kembali di dalam Yesus Kristus. Dengan arti kata yang lain, kita tidak sama seperti dahulu lagi. Tetapi dari segi nyata, kita masih berada di dunia ini, di bumi ini, dengan tubuh yang sudah diberikan oleh Allah, yang tubuh ini kembali kepada tanah. Makanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang meninggal di dalam Kristus merupakan satu berita baik bagi dirinya sendiri. Karena dia sudah sampai masanya menanggalkan tubuh lamanya ini dan mengenakan tubuh yang baru. Namun kita sebagai manusia biasa yang sudah diberikan oleh Allah kasih sayang dalam kehidupannya. Karena perpisahan antara keluarga itu sangat menyakitkan kita sebenarnya sebagai orang percaya juga. Kita juga mempunyai belas kasihan dan kesedihan yang sama seperti orang lain. Maka menitis air mata itu sesuatu yang lumrah. Apabila kita kehilangan seorang yang kita kasihi, adalah suatu yang tipu atau suatu yang bohong. Kalau anak-anak Tuhan tidak mempunyai air mata untuk dititiskan kepada orang yang dikasihinya saat yang dikasihinya meninggalkan dia. Tetapi ada satu kegembiraan juga dalam kehidupan kita yang Tuhan letakkan, yaitu kita memiliki pengharapan hidup. Apabila seorang itu sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah bertobat, apabila orang itu sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia sudah memiliki hidup yang Tuhan sudah berikan, yang tawarkan di atas kayu salib. Karena ayat ini berkata, kebangkitannya memberikan kita hidup. Kematian Kristus di atas kayu salib telah membebaskan kita daripada hukuman dosa. Saya sering kali menegaskan bahwa hukuman dosa itu ialah maut. Tetapi penyaliban Kristus di atas kayu salib, kematiannya di atas kayu salib, dan darahnya telah mengalir dan telah tertumpah di bumi, itu merupakan suatu bayaran kepada maut. Sehingga firman Tuhan berkata, kita telah dibeli dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus di atas kayu salib. Dengan hal ini maka anak-anaknya akan memiliki hidup di dalam kerajaan Allah. Dengan arti kata yang lain, hidup di sorga, hidup bersama dengan Allah. Hidup yang sudah tidak punya air mata lagi, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Hidup selama-lamanya di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Nah, sifat yang pertama bagi kita orang percaya adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan kita itu hidup. Pengharapan kita itu wujud. Pengharapan kita itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Maka berbahagialah engkau yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi.
dan engkau beriman di dalamnya terus-menerus, engkau tidak akan berganjak dengan imanmu. Malahan setiap hari engkau memegang imanmu, engkau tidak akan melepaskan imanmu. Kata Tuhan, berbahagialah engkau, karena engkau memiliki hidup yang penuh pengertian, hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam kerajaan Allah. Walaupun sekarang ini kita berhadapan dengan pelbagai kehidupan yang tidak berapa menyelesaikan kita. Kita berhadapan dengan berbagai persoalan hidup, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam mandiri kita sendiri, masalah antara anak-anak kita, masalah dengan suami istri, masalah dengan sekeliling kita, semuanya masalah. Tapi memang itulah sifatnya tubuh lama. Memang itulah sifatnya tubuh yang sudah jatuh dalam dosa dan perlu ditinggalkan pada satu masa. Karena upah dosa ialah maut. Karena perpisahan dengan Allah itu merupakan sesuatu bentuk yang secara langsung kita kehilangan kemuliaan Allah. Maka yang menggantikan tubuh kita sekarang adalah fana. Tubuh yang fana ini, tubuh yang penuh dengan kelemahan, tubuh yang penuh dengan keterbatasan, tubuh yang penuh dengan persoalan dan pergumulan, tubuh yang penuh dengan berbagai sengketa. Tetapi tubuh yang Allah ingin berikan kepada kita pada masa akan datang adalah tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tubuh yang baru, Adam yang baru. Itu istilah rohani, Adam yang baru. Adam yang lama perlu kembali kepada tanah, karena harus berhadapan dengan hukuman ataupun janji Allah, di mana saat engkau memakan buah ini, pastilah engkau akan mati. Itu nih adanya perpisahan dengan Allah. Tapi tubuh yang diberikan oleh Allah kemudiannya adalah tubuh yang baru, yang kita namakan Adam yang baru. Tubuh yang bebas daripada kematian, tubuh yang bebas daripada penyakit, tubuh yang bebas daripada sebarang emosi-emosi yang menyakitkan perasaan. Dan itulah pengharapan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi saya menggesa kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah hidup ini, milikilah Yesus Kristus. Bagi engkau yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena engkau sudah menerima tubuh yang baru itu, kehidupan yang Tuhan sudah tawarkan kepada kita semua sebagai orang percaya. Oleh itu, peganglah imanmu. Saya katakan di tempat lain tidak akan ada seperti ini. Kepercayaan lain tidak akan memberitahu Anda sedalam-dalamnya tentang apa yang Anda akan hadapi jikalau berada di luar dan ataupun berada di dalam Kristus. Alkitab sangat fair, sangat jujur dalam hal ini. Apakah Anda berada di luar atau di dalam, semuanya Allah sudah beritahukan kepada kita. Dan itu sudah saya bincangkan kepada kita dalam khotbah-khotbah yang lepas. Itu dunia yang lama dan dunia yang baru, di dalam Kristus dan di luar Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua tentang pengharapan orang percaya ini, saudara, kita boleh melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sifat pengharapan orang percaya yang kedua ialah pengharapan yang menyelamatkan. Artinya saudara, bukan matjenin. Pengharapan orang Kristen ini bukan angan-angan semata-mata. Bukan terbentuk dengan kata mudah-mudahan. Bukan terbentuk dengan kata-kata kalau, harap. Tidak. Pengharapan orang percaya, orang Kristen, terbentuk dengan nyata dan jelas. Keselamatan. Pengharapan kita benar. Pengharapan kita
jelas pengharapan kita bertujuan. Bukan kata orang hantam kromo. Bukan seperti itu. Kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 ini. Ayat ini menyuruh kita supaya senantiasa berwaspada. Berbaju zirahkan. Dan berkotopongkan, berbaju pelindung. Dan bertopi selayak seperti seorang askar. Semalam saya melihat sejarah semula penubuhan Amerika Serikat. Di bawah pimpinan General Washington. Dia telah berperang dengan Inggris pada waktu itu. Untuk mencapai kemerdekaan, untuk mencapai kawasan, dan untuk bebas daripada cangkaman asing. Washington berusaha untuk mengumpul tentara, anak-anak muda, petani-petani. Karena Washington juga seorang petani, seperti petani biasa. Dia dikenali sebagai pemuda yang tidak putus asa. Walaupun dia sudah dilantik sebagai general dalam ketenteraan pada waktu itu, dia tetap mempunyai pemikiran bahwa dia adalah seorang petani. Sebab itu di dalam sejarah tersebut, waktu kematian sampai 3.000 orang apabila berhadapan dengan tentara Inggris di satu tempat, selayaknya sebagai general, dia tidak akan bercampur dengan askarnya. Dia akan berada di tempat lain. Dia hanya memberikan arahan. Tetapi apa yang menarik dengan Washington ini ialah dia justru bersama dengan 10.000 orang askarnya tinggal bersama dengan mereka. Dia merawat orang-orang yang luka, mendatangi orang-orang yang kehilangan, orang yang dikasihi. Dia berusaha untuk mencari dana keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan dan memberikan mereka kehidupan, tanah-tanah untuk diusahakan. Pada waktu itu dia masih muda. Dan top management pada waktu itu yang senantiasa memberikan arahan dan juga sebagai pengantara kepada Washington ialah Benjamin Franklin. Dia memohon kepada Benjamin Franklin untuk bertemu dengan Prancis untuk bersekutu untuk melawan Inggris. Dan dengan kebijaksanaan dan keprihatinan, bahkan bagaimana mereka mendengar Washington ini berhadapan dengan situasi, akhirnya Prancis bersetuju untuk menjadi sekutu kepada Amerika dan mengalahkan Inggris melalui orang tengah Benjamin Franklin. Kejayaan Benjamin Franklin itu adalah karena Prancis begitu takjub, begitu kagum sekali dengan cara Washington menyusun tenteranya. Apabila ditanya kejayaan utama Washington, Washington berkata, saya memberikan pengharapan yang jelas kepada prajurit saya, yaitu kebebasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan yang jelas menjadikan orang itu tidak membabi buta mengikuti seseorang. Pengharapan yang jelas menjadikan orang itu dapat berjuang dengan jelas, dengan berbagi 10.000 prajurit. Washington membawa askar ini maju berperang melawan 3 kali lebih besar prajurit yang dari Inggris. Artinya kalau dia ada 10.000, Inggris ada 30.000. Atas pertolongan Prancis dengan senjata dari Prancis, akhirnya mereka menang dan dapat berjaya mengalahkan kekuasaan Inggris pada waktu itu. Dan apabila dia menjadi presiden Amerika, pengharapan yang jelas ini dibawanya sehinggalah terbentuknya Amerika yang solid. Sehingga pada saat ini, dan salah satu nama yang sangat besar di dalam Amerika Serikat, presidennya lah Washington. Bahkan tempat mereka tinggal sekarang ini pemerintah dipanggil Washington DC. Diberikan nama sempana pemuda ini, pemuda petani ini, yang mempunyai pengharapan yang sangat jelas diberikan kepada tentaranya. Dan sekarang ini diberikan kepada Amerika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Alkitab memberikan pengharapan yang jelas. Menyelamatkan. Itulah visi utama Yesus Kristus. Menyelamatkan kita. Apa yang Yesus ingin selamatkan daripada kita? Saya ulang sekali lagi. Daripada hukuman dosa. Hidupmu lebih berharga daripada segala-galanya. Yesus berkata, walaupun engkau memiliki seluruh kekayaan di bumi ini, di dunia ini, tapi jikalau hidupmu jauh daripada Tuhan, di luar Tuhan, kekayaan itu tidak ada gunanya. Malahan Yesus mengungkapkan kata-kata ini bagi mereka yang tidak mementingkan hidup. Kumpullah hartamu di sorga, karena di sana tidak ada gegat, tidak ada pencuri dan penyamun. Di bumi ini banyak penyamun, banyak gegat, banyak yang dapat merosakkan. Yesus bercerita soal kehidupan. Itulah tujuannya datang, menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan. Nah, pengharapan kita jelas. Allah menyelamatkan umat dan Allah menawarkan penyelamatan kepada kita. Dia bukan sesuatu angan-angan. Kalau saya terima kau, rasa-rasanya saya selamatkah? Ataupun Yesus bilang, kalau kau terima saya, harap-haraplah kau selamat. Harap-haraplah kau sampai di surga, harap-haraplah. Itu pun kalau kau buat itu, buat ini, harap-haraplah. Dalam seluruh Alkitab, daripada perjanjian lama ke perjanjian baru, daripada Kejadian sampai Wahyu, kita tidak pernah membaca, malahan menemui ayat sedemikian. Harap-haraplah kau akan selamat. Kalau saya mati di kayu salib ini, harap-haraplah manusia selamat. Tidak. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mengikuti aku, dia akan memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki aku, dia akan dibinasakan. Jelas. Yesus hanya mempunyai dua kata, yes or no. Alkitab hanya memberitahu kepada kita, ya dan tidak. Keselamatan dan tiada keselamatan. Pengharapan yang kita pegang inilah pengharapan yang boleh dipercayai. Karena dijamin oleh Allah sendiri, oleh darah Kristus di atas kayu salib. Kepadaku telah diberikan Allah kuasa di sorga dan di bumi, kata Yesus. Oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Tidak ada insya Allah, tidak ada mudah-mudahan. Tapi ketahuilah, aku akan menyertai engkau. Yet, but not yet. Sedang, sudah, tapi tidak akan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyelamatan Allah itu nyata. Bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Allah menawarkan kepada kita penyelamatan. Allah sudah melakukan bahagiannya di atas kayu salib. Dia sudah janjikannya 2000 tahun yang lalu. Semenjak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, Adam dan Hawa. Allah sudah memberikan kata-kata itu. Aku akan menyelamatkan manusia dengan caraku sendiri. Dengan diriku sendiri. Karena dosa tidak dapat dibayar dengan apapun. Walaupun dengan emas dan perak. Apa saja. Zamrud kah, berlian, diamond, apa saja. Tidak akan mampu melunaskan harga dosa. Apalagi dengan darah binatang. Tidak akan mampu untuk melunaskan bayaran dosa itu yang sudah mengikat kita. Hanya darah yang kudus, darah yang suci, darah Allah sendiri yang dapat memenuhi nilai dosa itu sendiri. Sebab itulah Kristus mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya dapat keselamatan tersebut. Dan inilah pengharapan yang Allah berikan. Penyelamatan. Sebab itulah firman dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini berkata, pakailah baju zirah, pakailah ketopang. Artinya saudara, walaupun kita sudah diselamatkan, tapi senantiasa ada pencuri dan gegat di dunia ini yang berusaha mencuri keselamatan kita. Yang berusaha untuk menarik kita semula di dalam dakapannya, supaya kita kehilangan keselamatan itu sekali lagi. Penyelamatan Allah hanya sekali. Tapi kita seringkali, saudara, terdedah dengan kehilangan keselamatan tersebut. Karena Yesus sudah berkata, di dunia ini gegat dan pencuri. Oleh itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya syorkan kepada kita.
Saya encourage you all, tetap bertahan dalam iman. Jangan sia-siakan penyelamatan yang Allah telah berikan. Jangan coba-coba bermain dengan dosa. Jangan coba-coba menyimpan dalam pemikiran, saya masih muda lagi, saya masih sehat lagi. Tidak apa, buatlah nakal-nakal sedikit. Bila esok lusa, barulah bertobat. Saudara, maut tidak pernah mengenal usia. Maut tidak pernah mengenal masa. Maut tidak pernah mengenal situasi. Maut senantiasa berada di hadapan pintu, kata si pengkhotbah. Kita tidak akan merasai bila maut itu ada. Dia senantiasa ada. Dia datang seperti pencuri. Sebab itulah firman Tuhan berkata, bersiap sedialah senantiasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya harap ini sangat jelas. Hal yang pertama tadi adalah pengharapan yang hidup. Yang kedua adalah pengharapan yang menyelamatkan. Nah, yang ketiga saudara, mari kita membaca dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Berbunyi demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga inilah pengharapan yang pasti. Ada dua istilah di sini yang penulis Ibrani nyatakan. Yang pertama ialah pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Bagi mereka nelayan, mereka memahami apa ini sauh. Walaupun bukan nelayan, mungkin kita senantiasa melihat dalam TV, dalam television, dalam movie-movie, khususnya TV-TV yang lama, di mana menggunakan kapal-kapal layar. Dan setiap kapal di seluruh dunia ini, tidak kira kecil atau besar, harus memiliki sauh. Menahan, itu brake, handbrake dia sebenarnya. Itu sauh ini. Kuat tidak sauh ini akan mengakibatkan kapal itu mengalami eksiden atau tidak. Pernah satu kali ada sebuah cerita di mana ini dalam movie, di mana ada satu sepasukan yang telah berlayar di satu tempat. Di dalam pelayaran mereka itu terlalu banyak rintangan yang mereka hadapi. Karena di dalam kapal itu sendiri juga cuaca dan juga hal-hal lain. Nah, satu hari apabila mereka sampai ke satu tempat di mana tempat itu cetek, mereka berkata bahwa tidak perlunya ada sauh, cukup saja hanya untuk menurunkan layar karena kawasan itu cetek, tidak berbahaya. Mereka tidak terpikir bahwa kawasan itu cetek dan mempunyai karang yang banyak, batu-batu karang yang besar, tapi tidak kelihatan karena tertimbus oleh pasir-pasir. Maka apabila layar itu diturunkan, kapal itu bebas bergerak dengan perlahan-lahan. Tapi mereka tidak menyadarinya karena terlalu perlahan dan mereka rasa aman karena cetek. Tapi pada waktu tengah malam, tiba-tiba kapal yang mereka naik itu bergegar. Dan apabila mereka terkejut dan mereka memperhatikan, badan di bagian bawah kapal tersebut sudah pecah. Dan apa yang mereka perhatikan ialah satu karang yang sedang menusuk badan kapal tersebut. Pada mulanya tempat itu tidak ada karang, tapi apabila keadaan pasang surut, maka karang itu mulai timbul dan mereka berada di tengah-tengah karang. Salah seorang yang berkata, "Kapten, kenapa tidak arahkan, turunkan sauh sebelum kapal ini berada di tengah-tengah karang ini?" Dan mereka mulai menyesali, kenapa kita ada sauh, tapi kenapa kita tidak turunkan? Dan itulah kesudahannya, kapal itu rusak dan mereka tersadai di satu tempat. Mereka berusaha untuk memperbaikinya semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani menyentuh soal sauh. Pengharapan itu adalah sauh. Artinya saudara, ada dua fungsi utama. Yang pertama ialah sauh ini sebagai handbrake, menahan supaya jangan kena pada kawasan tempat-tempat yang bahaya. Pengharapan yang kita ada saudara adalah pengharapan yang sudah diletakkan dalam Kristus dalam hidup kita, bersama dengan satu amaran bahwa senantiasa terdedah dengan bahaya. Engkau senantiasa diperhadapkan dengan bahaya. Sebab itu, pengharapan ini harus berfungsi sauh, harus menahan engkau daripada terjerumus dalam hal tersebut. Dan kalau kita mengkaji lebih dalam, sauh ini adalah firman Tuhan. Pengharapan yang kita ada ini menurut Ibrani adalah pengharapan yang memberikan kehidupan yang hidup, yang berasal daripada Allah sendiri.
pengharapan yang berbentuk sau yang dapat menahan engkau daripada ke tempat yang sangat berbahaya hanya dapat disediakan oleh Allah sendiri. Dan sau itu adalah firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri. Engkau harus berada dalam Kristus. Sebab itulah dalam Wahyu berkata, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Apabila aku berada di dalam engkau, makan bersama-sama dengan engkau. Artinya saudara, sau itu senantiasa menjadi pelindung kepadamu supaya engkau tidak akan kehilangan pengharapan tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman-zaman sekarang ini yang sangat menyedihkan bagi kita. Ramai orang yang mengaku dirinya mereka percaya kepada Kristus, tapi mereka kehilangan sau. Mereka bahkan sanggup melukis salib di tubuh mereka, tapi justru mereka kehilangan sau. Kita tidak dapat melihat pengharapan dalam hidup mereka. Mereka hanya melihat Kristus itu sebagai salah satu idola. Dan lambang salib itu merupakan salah satu perhiasan semata-mata. Tidak ada pengharapan dan tidak ada kehidupan yang kita perolehi dalam hidup mereka. Dan ini yang sangat menyedihkan. Saudara, saya harap tidak ada yang seperti ini di kalangan kita. Salib hanya sebagai perhiasan semata-mata. Tapi kehidupan tidak memiliki sau. Kehidupan tidak ada pengharapan. Yang kedua, makna yang kedua bagi sau ialah memberikan penghiburan bagi jiwa. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang kelima, Yesus mengungkapkan sesuatu kata-kata bahagia. Itu memberikan keamanan bagi jiwa. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Engkaulah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah engkau yang sedih. Engkau akan dihiburkan. Berbahagialah engkau yang oleh aku kamu dianiaya. Kamulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus mengungkapkan kata-kata itulah sau, memberikan keamanan kepada jiwa kita, memberikan suatu penghiburan kepada jiwa kita, memberikan kekuatan kepada jiwa kita. Oleh itu saudara, bacalah firman Tuhan. Inilah sau kita. Saat engkau mengalami depresi, tekanan yang melampau di tempat kerjamu mungkin, engkau kehilangan pekerjaan mungkin, gajimu dipotong kemungkinan, engkau dilayan seperti diskriminasi berat sebelah. Kembalilah kepada firman Tuhan. Inilah sau kita. Apalagi dalam situasi-situasi tertentu yang melibatkan hal perasaan kita. Mungkin engkau kehilangan seorang yang engkau dikasihi. Mungkin engkau bagaimana banyak hal yang membuatkan dalamanmu sedih, dalamanmu cara putus asa, dalamanmu rasa sepertinya kehilangan sesuatu, tidak ada damai. Kembalilah kepada sau ini, memberikan ketenangan jiwamu. Bacalah firman Tuhan dan mohonlah sau ini memberikan engkau kekuatan. Kita memiliki perasaan gelisah ataupun duka cita masing-masing. Walaupun berbeza tapi isinya tetap sama, duka cita yang memerlukan penghiburan. Alkitab memberikan penghiburan karena dia adalah sau bagi jiwa kita. Dan itu kembalilah kepada Alkitab. Inilah yang dikatakan oleh Ibrani, pengharapan yang pasti. Engkau akan mengalaminya sendiri. Orang lain tidak akan mengalami bagi pihakmu. Apabila engkau berhadapan dengan sesuatu, sau ini akan menahan engkau. Firman Tuhan ini akan menahan engkau supaya jangan terjerumus. Inilah pengharapan yang pasti. Itu itulah saya katakan, now yet but not yet. Ada tetapi belum ada. Kita hadapi sifat-sifat suasana surgawi, tapi belum sempurna sepenuhnya. Sangat luar biasa. Kita sudah 3 sifat pengharapan orang percaya. Saya harap dapat menghabiskannya. Ada 2 lagi. Yang keempat adalah dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Hal yang keempat, sifat-sifat pengharapan orang percaya ialah pengharapan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah makna pengharapan yang baik? Pengharapan yang baik adalah pengharapan yang mendatangkan suatu kebaikan kepada kita. Kalau kita membaca dalam ayat ini, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 ini, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus anak dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan kita penghiburan yang baik. Allah memberikan kita penghiburan abadi. Apa penghiburan abadi itu? Penghiburan selama-lamanya itu bahwa engkau
adalah ahli waris kerajaan Allah. Engkau adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Penghiburan abadi. Apapun yang kau hadapi saat ini, saya katakan dengan berani di sini, apapun yang kau hadapi, ingat kata-kata ini. Engkau adalah anak-anak Allah. Apabila engkau mengingati hal ini, sebesar manapun masalah yang kau hadapi, ingatlah bahwa Allah berjalan bersama engkau. Karena Allah hidup di dalam engkau. Dan Allah sudah memberikan engkau pengharapan yang baik, yaitu pengharapan, penghiburan yang abadi. Memang masalah tetap masalah, tetapi ingat juga, kasih Allah tetap kasih Allah. Penghiburan yang Allah berikan tetap memberikan penghiburan kepada kita. Karena kita dikasihinya, kita berada di dalam umatnya, kita adalah anak-anaknya. Sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan yang Allah adalah pengharapan yang baik. Pengharapan yang sudah dimeterai oleh darah Kristus. Pengharapan yang mendatangkan damai sejahtera kepada kita. Dan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Oleh sebab itu saudara, apakah kita dengan sewenang-wenangnya meninggalkan Kristus yang memberikan pengharapan kehidupan, pengharapan yang menyelamatkan, pengharapan yang pasti, dan pengharapan yang baik ini? Kalau ada yang meninggalkan itu, saya hanya mampu berkata, kasihan. Apalagi dia meninggalkan karena alasan tertentu, alasan-alasan yang tidak munasabah, alasan-alasan atas inginkan kemewahan. Itu lagi menyedihkan, karena kemewahan apa yang ada di dunia ini yang memuaskan hawa nafsu kita? Tidak ada. Ada seorang pernah bertanya kepada Bill Gates, kenapa engkau tidak memberikan kekayaan kepada anak-anakmu? Karena engkau billionaire, engkau juta, engkau tergolong dalam yang paling kaya di seluruh dunia. Tapi anak-anakmu ini engkau membiarkan bekerja di tempat lain, makan gaji. Kenapa? Engkau membiarkan mereka berdikari, seolah-olah mereka ini bukan dari golongan yang kaya raya. Apa kata dia? Sebagai bapak, apa kata dia? Saya mau mereka merasai bagaimana kehidupan sebenar di dunia ini. Ada satu kehidupan yang tidak dapat dibeli oleh uang ringgit, yaitu kehidupan yang tulen, yang benar, bukan kehidupan yang pura-pura. Karena dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang benar hanya ada dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang tulen, yang seharusnya kita perolehi, yang kita pegang. Uang ringgit tidak dapat menjamin 100% kita akan menjadi seorang yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada masalah. Justru orang yang punya uang banyak, punya banyak masalah. Mereka takut kehilangan, mereka takut hidup susah. Tapi di dalam Kristus, itu bukan yang utama. Yang paling utama ialah hidupmu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan damai sejahtera dan sukacita itu adalah berasal daripada Yesus Kristus sendiri. Memang kita memerlukan kekayaan, memang kita memerlukan uang dan ringgit, karena itu kita masih di dunia ini. Tetapi kalau tidak ada sauh, tidak ada Kristus Yesus di dalamnya, engkau malahan akan dikuasai oleh uang, dan engkau tidak akan menikmati hidup dengan aman dan damai. Engkau senantiasa sibuk karena ingin menambah dan terus menambah. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan dia harta, dia semakin mengalami damai sejahtera dan sukacita. Karena kekayaan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Allah. Dia akan menikmatinya bersama dengan ucapan syukur dan sauh daripada Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang terakhir ya, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 24. Mari kita membaca. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Hal yang kelima, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ialah pengharapan yang tidak kelihatan. Sini Roma, Paulus dengan jelas kalau kita membaca, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah makna kata-kata Paulus ini? Dia katakan pengharapan itu menyelamatkan kita. Tetapi kalau pengharapan itu adalah buatan manusia, itu bukan pengharapan. Karena pengharapan yang dilihat itu maknanya pengharapan yang telah dibentuk oleh manusia. Itu bukan penyelamatan. Pengharapan yang
dibutuhkan oleh manusia. Pengharapan yang tulen, pengharapan yang benar. Itu pengharapan palsu. Berapa banyak pengharapan yang diberikan oleh dunia ini, yang dibuat-buat oleh dunia ini. Banyak. Setiap hari kita melihatnya, setiap kali kita menontonnya, pengharapan yang diberikan oleh dunia ini, yang diciptakan oleh dunia ini. Tapi kita harus tahu, kita harus dengan jelas ini, pengharapan seumpama itu adalah pengharapan yang palsu, bukan pengharapan yang benar-benar boleh diambil sebagai pengharapan. Tetapi bentuk pengharapan semacam itu adalah pengharapan yang mengheret engkau kepada kawasan terumbu karang, yang menghancurkan kapalmu, yang melalaikan engkau supaya menahan sau, meletakkan sau. Pengharapan yang semacam ini dipolis dengan intan berlian, dengan janji-janji manis yang luar biasa. Kalau engkau melakukan ini, wah, pahala engkau 1.000.000 tahun pun tidak akan habis. Bayangkan pahala semacam itu banyak. Kalau engkau melakukan ini di luar daripada hal kebiasaan, maka timbanganmu di akhirat nanti lebih berat daripada dosamu dan engkau masuk. Itu semua pengharapan yang telah dibentuk oleh dunia ini. Kalau engkau membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, maka pahala engkau masuk, terus kau masuk kerajaan surga. Ada juga yang berkata demikian. Kalau engkau hafal ayat ini begini banyak, maka kau akan dapat pahala banyak. Ada juga yang berkata demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu merupakan satu pengharapan kelihatan, dan itu bukan pengharapan, karena itu adalah pengharapan yang ditimbulkan, yang dibuat, yang dibentuk oleh manusia. Tapi apa pengharapan yang boleh menjadi pengharapan bagi kita? Pengharapan yang tidak kelihatan. Pengharapan yang telah diberikan oleh Allah. Pengharapan yang tidak kelihatan merupakan simbol kata bagi Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak lagi kelihatan secara jasmani sekarang ini. Dan itulah yang mendatangkan pengharapan yang hakiki, yang tulen, yang benar, yang betul. Kita berharap kepada pengharapan yang tidak kelihatan. Apakah itu iman? Yakobus menerangkan iman. 1 Yohanes juga menerangkan iman. Iman adalah mempercayai sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi kita percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga dalam Yohanes pasal 4. Thomas, mari dan sentuhlah luka yang telah tersusuk di atas kayu salib. Lalu Thomas menyentuh luka tersebut, dan Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhan. Dengan arti kata yang lain, sekarang aku percaya engkau adalah Allah. Engkau adalah juru selamat. Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, engkau mengungkapkan kata-kata itu karena engkau melihat aku. Engkau merasainya dengan tanganmu sendiri. Tapi berbahagialah orang yang tidak sepertimu, yang tidak melihat saya, yang tidak dapat menyentuh saya, tapi percaya kepada saya, beriman kepada saya. Berbahagialah mereka. Ucapan bahagia itu sangat luar biasa. Itu pengharapan yang tidak kelihatan bagi. Janji Allah yang sangat luar biasa. Itulah pengharapan bagi kita orang percaya. Pengharapan yang tidak kelihatan menurut Roma pasal 8 dan 24 adalah benar-benar pengharapan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Pengharapan yang Allah berikan, pengharapan yang benar, pengharapan yang memberikan kita hidup, yaitu engkau bersama dengan Dia di atas, di pemerintahannya, di kerajaannya nanti. Saya ulangi sekali kata-kata lagi, saudara. Sebagai kesimpulannya ialah, marilah kita bersama-sama, saudara yang kasih Tuhan, untuk terus berpegang kepada iman yang kita. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan bermain-main lagi dengan imanmu yang engkau pegang saat ini, dengan kepercayaanmu, dengan agamamu yang kau ada sekarang. Kalau saat ini kau hanya beragama Kristen, berimanlah kepada Kristus. Jangan hanya setakat beragama saja. Agama boleh dipermain-mainkan, silakan bermain-mainlah dengan agama. Tapi penyelamatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib tidak boleh dipermain-mainkan. Iya atau tidak sahaja. Engkau boleh menukarkan agamamu anytime. Saat pagi ini lain dan besoknya lain. Tapi Kristus, sekali engkau tukarkan Dia dengan yang lain, engkau berada di dalam penghukuman. Dan pengharapan itu telah hilang bagimu. Walaupun pengharapan itu sentiasa ada. Selagi engkau tidak kembali kepada Dia, engkau tidak ada pengharapan di dalam Kristus. Dan engkau tidak akan melihat hidup seperti yang Yesus sudah tawarkan kepada kita. Kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, kehidupan untuk selama-lamanya. Saya akhiri dengan cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Kita mengenali perumpamaan yang Yesus ungkapkan ini tentang orang kaya dan seorang yang miskin bernama Lazarus. Pendek cerita, kedua-duanya telah meninggal dunia. Apabila mereka meninggal dunia, ternyata apabila orang kaya ini mendongak ke atas, dia telah melihat Lazarus berada di pangkuan Abraham.
Lazarus tidak berada di tempat dia sekarang dalam cerita tersebut. Karena orang kaya ini berada di tempat perapian, di tempat lembah api, dan siksaan itu menjadikan dia sangat menderita, dan lebih-lebih lagi salah satu penderitaan yang dia ungkapkannya adalah haus. Sehingga dia berkata, tolong minta Lazarus celupkan dalam air jarinya dan letakkan di atas lidah saya, karena saya sangat haus. Tempat ini sangat menderita. Tapi apa kata Yesus? Menurut perumpamaan itu, Abraham berkata, engkau dan aku tidak sama. Walaupun engkau adalah anakku juga, tapi engkau di bumi sudah melalui semuanya. Kau sudah menikmati semuanya. Kau mempermain-mainkan Tuhanmu, mempermain-mainkan Allah. Kau hidup dengan kemewahanmu. Engkau hidup dengan uang ringgitmu. Engkau hidup dengan harta bendamu. Agama engkau hanya mempermain-mainkan saja. Ini tidak ada dalam kata, tapi saya boleh anggap karena di dalam cerita tersebut orang kaya ini berpesta siang dan malam. Sudah tentu di manakah ibadahnya, masa ibadahnya. Sudah tentu dia melupai semuanya karena dia hidup di dalam kemewahan dan menggunakan kekayaannya untuk memuaskan dirinya. Sedangkan orang yang miskin itu, yang tidak pun sampai satu suku, hartanya tidak akan habis kalau diberikan kepada miskin itu, tapi tidak diberikan. Artinya dia mempermain-mainkan ibadahnya. Karena kalau orang Yahudi, kalau sesama orang Yahudi harus ditolong. Orang miskin harus ditolong. Para janda harus ditolong. Orang-orang miskin harus ditolong. Tapi itu tidak diendahkan. Maka apabila mereka mati, Abraham berkata, kau sudah menikmati harta bendamu waktu kau hidup di muka bumi. Sedangkan Lazarus tidak dapat menikmatinya. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaannya yang kemiskinan apa sekalipun. Dan sekarang dia layak di sini. Dia layak menikmati di sebaliknya. Dia akan menikmati kehidupan, dia akan menikmati kesenangan, dia akan menikmati kemewahan di tempat ini. Dia akan hidup senang lenang. Dia tidak ada lagi penderitaan, tidak akan lagi merasai damai, duka cita, penyakit, dan kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengharapan kita orang percaya. Apapun keadaanmu dan kedudukanmu saat ini, jangan khawatir. Nikmatilah kehidupan ini bersama Tuhan. Nikmatilah kehidupan kita berjalan bersama Tuhan. Dan kita akan menjadi seperti Lazarus. Kita akan bersama-sama dengan Allah. Karena Allah sudah berjanji kepada kita. Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu berada. Terima kasih saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Tema dia pengharapan orang percaya. Dan kita ada 5 sifat-sifat pengharapan orang percaya. Yang pertama, pengharapan yang hidup. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Pengharapan yang menyelamatkan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Pengharapan yang pasti. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan yang baik. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Dan pengharapan yang tidak kelihatan. Roma pasal 8 ayat 24. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.